Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Yuk, cari tahu. Oke Sobat sekalian, di kesempatan kali ini, saya mau berbagi lagi sebuah informasi terkait CASN 2021, khususnya yang berkaitan sama Kementerian Agama ya. Karena banyak sekali beredar info terkait pembukaan CASN Kementerian Agama 2021 dan muncul berbagai problem. Sehingga saat ini saya mau berbagi kira-kira peluang mana yang paling besar muncul di CASN 2021 khususnya Kementerian Agama. Kita udah tahu ya dari info sebelumnya bahwa CP3K itu ada 9 ribuan, sementara CPNS-nya sekitar 1000-an. Nah, sebelum lanjut membahas tentang hal ini, alangkah baiknya saya sarankan kepada sobat sekalian agar bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, serta diaktifkan pula loncengnya. Nah, kalau ternyata isi videonya bermanfaat atau bagus atau membantu kawan-kawan semuanya, alangkah baiknya kalau bantu nge-share juga di media sosial kawan-kawan semua. Oke, kita langsung lanjut aja ke inti dari sebuah video ini. Di kali ini saya mau berbagi kepada sobat sekalian tentang gimana sih cara ngelihat formasi yang ada di Kementerian Agama dan yang paling besar itu apa aja. Kita cek di bagian sini ya. Saya kecilkan dulu. Sobat sekalian silakan masuk ke ini. Alamat situsnya https://2 casn.kemenag.go.id. Sobat-sobat sekalian bisa copy paste aja atau ketik ulang juga nggak apa-apa. Sampai benar-benar muncul ya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Teman-teman bisa geser ke bawah gini terus sampai ketemu ke bagian pentingnya. Di sini, yaitu formasi CPNS Kementerian Agama. Atau sobat sekalian bisa langsung juga klik di menu formasi, maka akan didirect ke halaman formasi CPNS Kementerian Agama. Nah, untuk formasi P3K-nya, teman-teman geser lagi ke bawah. Di sini ada formasi CP3K Kementerian Agama. Kita masuk ke bagian pertama dulu sobat sekalian, yaitu formasi untuk CPNS Kementerian Agama. Oke sobat, di bagian sini ada show terus 10 ya entry. Bagi sobat sekalian kalau ingin menampilkan halamannya itu hanya sekitar 10 baris tentang ibaratnya formasinya, maka biarin kayak gini. Ini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara di bawah sini masih banyak ya. 1 dari 10 gitu ya, dari 444 entries. Di sini sampai 45-an gitu. Sehingga biar lebih kerennya kita klik di sini, kita ganti yang 100. Oke, saya gedein dulu. Saya harap sobat sekalian udah bisa melihat dengan jelas ya. Ini saya ulang lagi, ini tentang formasi CPNS Kementerian Agama, bukan P3K-nya. Kalau P3K-nya sebentar sobat. Di bagian pertama sini, ada ahli pertama analisis anggaran merupakan jabatan yang kira-kira akan ditempati ketika lolos nanti atau mau dilamar. Sebelah kanannya ada namanya kualifikasi pendidikan, yang mana sebagai syarat apabila teman-teman mau melamar jabatan ini. Di sini diperlukan S1 akuntansi atau S1 akuntansi syariah atau S1 ekonomi syariah atau S1 ekonomi dan lain sebagainya. Dengan sebelah kanannya ada tulisan jumlah ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nanti di sini akan ibaratnya sulit. Nah, sekarang banyak dari requestnya teman-teman itu ingin melihat peluangnya yang paling besar jumlahnya ini mana gitu. Caranya begini sobat, teman-teman klik di bagian sini, ada tanda panah atas bawah ini, saya gedein dulu. Di sini ya, ada tanda panah atas ke bawah, warnanya agak abu-abu gitu.
Sobat sekalian klik aja di situ. Klik satu kali, maka akan muncul halamannya itu, jumlahnya itu menjadi satu-satu. Artinya naik dari kecil ke besar. Sobat sekalian klik sekali lagi, biar turun, supaya di situ muncul halaman, bukan halaman ya, jumlah yang terbesar menuju yang terkecil. Di sini dapat dikatakan bahwa jumlah 182 ini adalah jumlah formasi CPNS terbanyak di Kementerian Agama. 182 ini adalah ahli pertama penghulu. Jadi paling banyak di Kementerian Agama itu adalah untuk penghulu, sobat sekalian. Untuk penghulu, jabatan sebagai penghulu, kualifikasi pendidikannya itu adalah S1 akhlak saksiyah ya, atau S1 perbandingan mazhab, atau S1 ilmu Al-Quran dan tafsir, atau S1 pengembangan masyarakat Islam. Lumayan loh sobat, ini kuotanya 182. Terus di posisi nomor 2 ada 111 orang yang dibutuhkan, yaitu ahli pertama penyuluh agama Islam. Jadi selain penghulu, penyuluh agama Islam juga banyak sekali dicari ya. Di sini kualifikasi pendidikannya adalah S1 Sejarah Peradaban Islam, S1 Studi Agama Islam, S1 Akidah dan Filsafat Islam, dan sebagainya. Terus di bawahnya ada 80 orang dicari untuk jabatan Pranata Komputer dengan syarat S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Informasi, S1 Sistem Informasi, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada 36 untuk penyusun laporan keuangan. Syaratnya sobat sekalian silakan baca sendiri atau kunjungi laman tersebut ya. Terus nomor 20 ada ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa. Syarat-syaratnya sobat sekalian silakan cari di sini. Apabila teman-teman sudah bisa, teman-teman bisa menerapkannya. Dan apabila ada teman-teman yang ingin cari kayak gini nih, ini ada request juga. Misalin pendidikannya sobat sekalian apa? Teman-teman mau cari. Misalin ya, contohnya fisika gitu. Ketik aja di atas di bagian pencarian atau bagian kolom search dengan ketikan jenis pendidikannya sobat. Misalnya fisika. Nah, di situ akan muncul nanti. Fisika itu dibutuhkan untuk jabatan apa aja. Nah, di sini muncul sobat. Asisten ahli dosen fisika itu jumlahnya 2 orang. Dengan syaratnya harus S2 pendidikan fisika atau S2 fisika murni ya. Terus ada asisten ahli dosen fisika material dan instrumentasi. Ini ada 1 orang. Terus ada asisten ahli dosen fisiologi 1 orang. Seperti itu sobat sekalian. Misalnya mau ganti lagi matematika, boleh. Maka akan muncul beberapa yang dibutuhkan. Kebanyakan di sini S1. S1-nya hanya ahli pertama penata laboratorium pendidikan ya. Ada 17 di sini. Di sini S1 pendidikan matematikanya ada sekitar 17-an sobat sekalian. Oke, jadi berikutnya ada S1 statistik sama S1 matematika dan lainnya adalah S2-nya sobat sekalian. Sobat sekalian bisa cari dengan ngetikan kayak gitu ya. Kalau jurusannya yang lain bisa diganti dengan yang lainnya. Oke, ini adalah formasi CPNS-nya. Sekarang kita lanjut ke formasi P3K-nya sobat. Kita geser ke bawah dulu. Karena ini banyak sekali ya sobat sekalian, 100-an. Nah, kita cari yang formasi CP3K Kementerian Agama sobat sekalian. Di sini masih teracak ya jumlahnya ya, ada 784, 611, 1644 ya. Kita lakukan seperti tadi, klik di pojokan kanan 1 kali, klik lagi 1 kali. Nah, di sini akan muncul tampilannya. Tampilan dengan jumlah terbanyak yang dicari itu apa? Ternyata sobat sekalian setelah kita lakukan seleksi kayak gitu, muncul guru kelas, jumlah yang dibutuhkan itu sekitar 3019 orang, banyak sekali. Ini guru SD sobat, atau guru MI sobat sekalian ya. Terus ada 784 guru agama Islam, banyak banget. Terus ada guru akidah alak 644,
ini, terus ada lagi guru Al-Quran Hadis 611, di bawahnya ada guru fikih 588 sampai ke bawah. Kalau kurang banyak, show entry-nya kita bisa ganti 100, ini jadi banyak sekali ke bawah. Oke, sekarang kita misalnya ingin cari sesuai mata pelajaran atau pendidikannya kita. Kita ketik di sini matematika. Di sini ada muncul teman-teman sekalian, ada ahli pertama guru matematika sekitar 310 orang dicari, terus ada dosen matematika 100 orang, sama dosen matematika MI 1 orang. Nah, sobat sekalian bisa cari lagi ya sesuai dengan mata pelajaran atau pendidikannya sobat sekalian. Misalnya fisika. Nah, di sini ada guru fisika dicari 23 orang. Atau misalnya guru IPA sekitar 258 orang. Jadi seperti itu sobat sekalian cara mencarinya supaya sobat sekalian tahu, oh saya kira-kira saya mau lamar yang mana yang paling banyak itu. Saran saya cari yang ibaratnya formasinya paling banyak dicari sehingga peluang lulusnya sobat sekalian bisa semakin besar. Oke sekalian, teman-teman sekalian, mohon maaf kalau terlalu cepat penyampaian kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.